Halo semuanya. Hari ini aku mau ngomongin kenapa aku lagi jarang upload video YouTube. Jadi mungkin lagi jarang orang yang ngelihat video gue muncul. Kalau mungkin subscribers gue. Jangankan kalian, Anissa Aziza istri gue aja lagi jarang ngelihat gue muncul. Kenapa? Karena gue lagi tour stand up comedy keliling Indonesia. Jadi yang pertama itu di Bandung, Anissa nggak ikut. Habis itu kita sempat ketemu di Bali. Di Bali. Jadi Anissa lagi ada kerjaan dulu di Bali. Terus gue nyusulin Anissa. Bang Dika ada kerjaan Di Bali. Gue jadi pembicara di Universitas Udayana. Alea jadi pembicara juga di situ. Pembicara yang belum bisa bicara. Alea, anak gue. fansnya banyak banget by the way. Terus abis itu kita nginep di villa tempat kita bulan madu dulu. Iya. Setahun yang lalu nginep di villa itu, di Sangtu Villa. Terus tahun depan Alea lahir, terus kita nginep di sana lagi, berarti tahun depan adiknya Alea lahir. Terus kita nginep di sana, terus pulang, nah baru deh rangkaian yang melelahkan itu dimulai. Gue stand up comedy di Jogja, 4 show 1, show 2. Nah tadinya gue tuh mau lanjut sampai Surabaya. Jadi rencana gue itu adalah di Jogja, gue show stand up comedy, abis itu gue nginep di Jogja, naik kereta ke Surabaya, istirahat 3 hari di Surabaya, abis itu baru show di Surabaya, karena Jogja abis itu kan Surabaya shownya. Hotel udah dibayar tuh. Udah kereta udah dibayar tuh yang di Surabaya. Tapi ternyata begitu selesai show di Jogja, aku kangen sama Alea, gimana dong? Sama Alea doang. Sama ibunya juga. Kalau ditanya gini nggak dibilang sama ibunya juga. Aku bilang dalam hati. Nggak aku bilang tadi, tapi kecil banget suaranya. Iya beneran, tadi aku bilang kangen sama Alea. Yang sama Alea gitu. Kamu nggak dengar, netizen dengar. Kamu nggak. Terus pulanglah aku ke, tadi aku mau surprisein kamu tuh, aku mau diem-diem. Sebenarnya Bang Dika tuh udah bilang kayak ayo deh nyusul mungkin Surabaya. ke Surabaya, mungkin merasa kesepian karena tidak ada anak dan istri. Terus aku tuh mikir-mikir kayak, karena kan nanti aku mau ke Bandung nih. Takutnya Alia capek dalam perjalanan. Oh jadi tadi kamu surprise mau nyusul aku? Iya, akhirnya kayak apa aku surprise aja ya di sana, Bang Dika ke sana terus aku sama Alia tiba-tiba ke sana gitu loh. Nggak taunya untung banget kamu pun ngabarin duluan kalau Bang Dika hari itu mau balik. Terus aku kayak wah gila sih, kacau banget kalau misalnya kamu nyusul dan ternyata aku balik. Terus itu kamu kocak balik. Sih. Karena aku balik juga gak mau ngasih tahu. Jadi surprise yang tidak penting. Iya. Lalu gue pulang, nah lucunya Alea kangen sama aku. Lucu. Padahal menurut aku dia itu nggak pernah sekalipun sadar bahwa aku bapaknya. Iya kayak cuman ngeliat-liat ngawang-ngawang doang. Kadang-kadang aku pegang dia nangis. Terus aku aku digaplok-gaplok sama dia kan kalau pagi itu suka tuh dikira mainan. Kirain bisa bunyi gue kali ya kayak boneka gajahnya dia. Cuman pas aku pulang dia happy banget sampai jerit-jerit main dulu. Pertama dia jerit-jerit dan kayak habis itu dia senyum dan kayak nungguin minta diajak main. Dan selalu kayak gitu pagi-pagi pun siang-siang pun setelah kamu udah beres-beres mau berangkat kerja tadi kan. Terus ngeliat kamu dia tuh kayak happy banget kayak gitu. Apa nggak tahu karena emang dia suka aja sama laki-laki kan, kadang suka kayak gitu ke Fadil juga ya. Iya ke Fadil apalagi. Jangan-jangan posisinya sama kamu. Jangan aku dikira editor bapaknya. Dia nggak pernah tahu bapaknya selama ini yang mana. Semuanya dia pikir editor. Ini editor botak ngapain tidur sama ibu gua nih, pasti gitu tuh. Tapi ya dalam beberapa hari aja perkembangan dia udah lumayan banget ya. Alea udah 6 bulan ya. Dia udah bisa jalan. Jalan. Maksudnya udah merangkak maju. Udah mau jalan karena dia selalu kalau dipegang dia kayak mau berdiri gitu tuh anak. Udah bisa makan ya. Lancar makanannya. Lancar alhamdulillah. Dan dia itu kalau makan ya nggak bisa ada jeda lama gitu loh. Jadi habis makan kita harus udah siap-siap nyuapin dia lagi. Kalau nggak dia minta-minta gitu. Oke. Dalam 3 hari gue akan bertolak ke Surabaya. Itu 4 show juga. Jadi show komedi gue. Banyak yang nanya, kenapa sih Radit sekarang tour stand up komedi? Karena di SUCRD tahun lalu kan aku bilangnya mager. Nggak mau keluar kota kayak Panji bikin tour tuh buat apa sih, nggak penting gitu. Kok tahun ini aku
tour? Jawabannya ada di show gue. Fadil tahu tuh senyum-senyum tuh dia tuh. Ngomongin aku nggak? Ada kamunya sih, tapi ya udahlah ya. Soalnya banyak banget habis show itu ya, setiap kalau habis show pasti pada nge-tag ke aku. Kak diomongin. Oh, Iya, serius? sama Alia juga. Terus pas aku tanya nggak ada yang mau jawab sama Iya, orang bagus, rumah bagus. ini. Orang rumah apa orang yang nonton? Semua orang rumah. Jangan. Biar kalian yang beli tiketnya yang tahu rahasia gue ya. Mau ke Surabaya, 4 show, itu aku jual 2 show abis tuh. Show hari pertama abis 1.400 tiket, terus aku sempat mikir-mikir ngobrol sama kamu, aku buka lagi nggak ya hari berikutnya? Nggak tahu, aku buka lagi, abis juga 1.400 tiket lagi. Jadi Surabaya luar biasa. Hebat. Bali aku buka di hari Minggu, tapi ternyata pas aku kesana aku nanya hari Sabtunya tuh kosong. Jadi aku sempat kepikiran mau 2 show, tapi gue mau buka lagi di Bali di hari Sabtu, nggak jadi karena kayaknya hari Kamis apa Rabunya tuh gue ke Bandung, jadi takut capek gitu. Jadi takut capek daripada nanti ngedrop kan acara ke belakang jadi berantakan, jadi ya terpaksa lah di Bali cuman 1 show aja. Gue happy banget stand up comedy keliling ini, gue seneng banget. Jadi di Januari gue juga mau buat. Ini gue baru ngomong ke video ini ya. Nggak tahu nih pas diupload udah ini apa belum ya, udah jualan apa belum. Tapi yang jelas tiketnya nanti baru dijual tanggal 2 Desember 2019 di www.ceritacintaku.com. Kotanya ada 3, itu Medan, Depok, Medan, dan Semarang. Jadi ada 3. Ada 3 kota di Januari. Februari belum tahu, kita belum nyusun, tapi yang jelas Januari Depok, Medan, sama Semarang. Lihat aja di www.ceritacintaku.com karena baru dijualnya tanggal 2 Desember 2019 gitu. Orang pada bilang, "Bang, jualannya dadakan banget sih." Ini gue woro-woro ini pasti tahu. Oke. Lalu, apa yang terjadi dengan channel ini? Jadi Desember tanggal 2, karena gue keliling kan gue gak sempat banget mikir buat YouTube. Persoalannya itu karena show Cerita Cintaku ini yang kita keliling dibuat itu oleh tim gue sendiri. Jadi RD Productions itu kalau kalian lihat di posternya pojok kiri itu adalah perusahaan gue sendiri. Timnya itu tim internal semua, termasuk Fadil juga megang kamera, Puput asisten gue, dia yang bantuin semuanya. Nah jadi manpowernya itu kekuatan untuk membuat video YouTube-nya itu jadi kepake semua. Karena Reza yang kreatif yang biasa bikinin buat YouTube gue juga gue perbantukan di tour ini gitu. Jadi YouTube gue mungkin akan terbengkalai sedikit gitu. Jadi solusinya nonton di YouTube kamu. Iya, terus saya tertawalah di penderitaan suaminya, gak apa-apa. Nah jadi di YouTube gue nanti akan gue upload show Cerita Cintaku, tapi bukan stand up-nya. Jadi kan show Cerita Cintaku itu dibagi 2 part tuh, 2 segmen. Gue stand up dulu 1 jam, abis itu Cerita Cintakunya bacain cerita-cerita penonton tuh. Itu seru banget. Iya, biasanya aku roasting dikit lah, terus apa aku bercandain gitu. Nah, part yang bacain cerita penonton ini akan gue upload di YouTube gue. Rencana awalnya sih dari tanggal 2 Desember, tapi nggak tahu juga nih kan, kadang gue suka berubah nih. Jadi cuman nih itu akan gue upload selama gue keliling. Kalau ada video yang kalian lihat yang bukan show Cerita Cintaku segmen 2 itu yang gue upload, kalau nanti ada itu biasanya gue udah jalan duluan sama brand, jadi udah ada deal duluan sama brand. Jadi udah di syutingin atau kita syuting karena sudah ada kontrak, atau ya memang gue sempat aja bikinnya gitu. Tapi feeling gue sih kayaknya nggak sempat juga ya gitu ya. Kita udah ngumpulin banyak banget video show Cerita Cintaku ya. Stand up-nya tetap nggak akan gue share, nggak akan gue bagi. Paling nggak sampai saat ini ya. Belum tahu mau diapain tuh show-nya. Jadi yang akan gue share di YouTube itu hanya show Cerita Cintaku yang segmen 2-nya. Banyak juga yang bilang, kenapa nggak ke Anissa aja ngisi channelnya? Karena Anissa udah punya channel sendiri. Iya bener juga. Iya, mendingan dia isi di situ, jadi kalian nonton aja. Kenapa nggak Alia aja? Alia itu cuma bisa gumoh, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi Alia nggak bisa ngisi juga. Iya, gumoh nangis gitu ya. Jadi ya itu mudah-mudahan nanti di Desember kalian bisa lihat show yang part 2 itu. Kenapa gue berani upload? Karena tiap kali show itu selalu berubah kan, yang segmen Cerita Cintaku. Karena orang yang datang di show-nya kan beda-beda. Pasti yang dibacain tuh beda-beda, orang yang maju juga beda-beda. Jadi gue merasa tenang lah, merasa aman lah buat naruh itu. Materinya nggak kepake gitu loh. Kalau gue taruh stand up-nya kan, gue masih mau tour, masih mau keliling. Nanti materinya orang keburu tahu kan, malah jadi basi ketika lagi stand up. Orang udah tahu duluan joke-nya mau kemana. Itulah kira-kira. Itu aja, jadi sekali lagi show bulan Januari bisa dibeli tanggal 2 Desember 2019 di www.ceritacintaku.com gitu. Kok boleh ikut? Itu aja, terima kasih semuanya. Makasih udah nonton ya. Itu aja update ya buat kalian subscriber channel gue. Oh, dan makasih juga udah 8 juta subscriber. Yeah.
Terima kasih juga semuanya. Ya, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.